kita lanjut untuk grafik yang menunjukkan merah. Grafik merah ini adalah dosis 2,5% cairan CAPD dextrose. Nah, untuk cairan yang merah ini atau 2,5% ini, kita lihat titik puncaknya itu ada di angka 4 jam. Ketika dia mencapai 4 jam itu, dia mampu menarik sampai 400 mili. Kita lihat lagi, dia titik nol atau titik jenuhnya itu berada di angka mana? Berada di angka 12 jam. Jadi, cairan 2,5% itu nggak boleh lebih dari 12 jam di dalam perut. Kenapa? Karena dia akan terserap kembali, capek-capek narik, akhirnya keserap kembali. Jadi paling banter atau paling enggak batasnya untuk cairan 2,5% itu kita diamkan untuk fase dwellingnya pada waktu 4 sampai 10 jam. Nah, itulah mengapa kalau misalnya kita lihat lagi aktivitas pasien itu seperti apa. Misal dia itu tidurnya jam berapa. Nah, jangan sampai dia itu bangun dari tidurnya hanya untuk mengganti cairan. Jadi, disinilah manfaatnya 2,5% kita taruh di malam hari agar tidur malamnya itu tidak terganggu seperti itu. Jadi dia bisa tidur, sebelum tidur itu ganti cairan yang 2,5%, kemudian dia bisa tidur pulas sekitar 6-8 jam, kemudian bangun, kemudian bisa mengganti cairan lagi yang 1,5% atau sesuai dosis si pasien tadi. Atau nih dia kerjanya itu lama sekali, mungkin dia bekerja sekitar 10 jam sampai 12 jam, kita bisa ubah karena dia tidak mampu untuk pulang ke rumah untuk mengganti cairan, kemudian kantornya tidak memungkinkan untuk dia mengganti cairan di kantor, itu bisa kita sarankan untuk penggunaan cairan 2,5% di siang hari, seperti itu. Tapi itu lebih ke wewenang dokter ya. Nanti dokter yang akan meresepkan atau menyarankan 2,5%-nya berapa kali sehari, 1,5%-nya berapa kali sehari. Yang jelas kita sebagai perawat itu harus tahu dasarnya seperti ini agar kita mampu mengkonsultasikan realnya di lapangan itu pasien itu membutuhkan yang seperti apa. Agar tidak terjadi fase jenuh yang mana cairannya itu terserap kembali. Nah, kemudian memangnya kenapa kalau cairannya terserap kembali, toh itu cairan tubuh sendiri gitu kan. Bukan masalah itu sebenarnya. Jadi yang kita hindari dari pasien CAPD ini adalah puding atau bengkak. Ketika cairannya itu mencapai titik jenuh, kemudian cairannya itu terserap kembali ke tubuh, otomatis nggak jadi keluar. Otomatis CAPD yang dilakukan itu akan sia-sia. Kita mau ngeluarin cairannya nggak jadi keluar, seperti itu. Jadi itulah mengapa kita harus tepat, kita harus tahu banget kapan itu cairan harus keluar agar kita tidak merasa saya sudah CAPD kok masih bengkak. Saya sudah sehari 4 kali ganti cairan kok masih bengkak. Kita lihat apakah fase atau jam dari fase dwellingnya itu benar atau tidak, apakah dosisnya itu benar atau tidak. Seperti itu, karena ini lebih kepada ketaatan si pasien dalam menggunakan terapi pengganti ginjal yaitu CAPD.